banyak-banyak sering ingat sama Allah lah, karena Allah juga telah berfirman di surat Ar-Rod ayat 28, ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Dimanapun kita berada nih, kalau bisa zikir. Kita naik motor, kita diam, kita ngapain aja, zikir. Pokoknya jangan lupa, pokoknya jangan pernah tinggalin sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua yang nonton video gue yang nonton channel gue ini. Kembali lagi ke gue. Sekarang balik lagi ke segmen interview. Biasanya mewawancarai, ketemu sama orang-orang hebat, ketemu sama orang-orang survive yang berjuang, yang bener-bener ketemu gitu loh, ketemu dalam tanda kutip ya. Sebelah gua ini, ya Allah subhanallah. Kenapa? Ya kenapa? Ya inilah orangnya yang gue suka, itu perjalanan hijrahnya. Wah luar biasa ini. Aduh. Silakan memperkenalkan diri Mas. Dengan Mas siapa? Alhamdulillah, saya namanya Gilang Fajar. Gilang Fajar. Dari Jakarta Timur, asli Setu Cipayung. Ini saya kenal Mas Gilang ini melihatnya dari media sosial. Dia katanya lagi nge-grab, nunggu orderan itu ya? Betul, lagi nunggu orderan saya masuk itu di pasar Minggu tuh kalau nggak salah. Nunggu orderan di pasar Minggu. Tapi pas banget lagi ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol dikit, saya tanya tuh orang yang ngobrol. Mas ini ketemu Mas Gilang di mana? Saya langsung Uber tuh orang. Ketemu juga alhamdulillah. Dipertemukan sama Allah. Alhamdulillah. Ini yang saya apa ya? Yang bikin saya sedikit kena di hati saya. Ya Allah luar biasa ini. Maaf Mas. Saya agak sedikit apa ya? Tapi maaf bukan nggak ada maksud saya. Ini bisa cerita sedikit masalahnya gimana kok apa ya seperti ini, dunia kelamnya gimana? Bisa sedikit feedback? Bisa. Ini buat pelajaran juga sih buat yang masih muda lah, bahkan yang sedang mencari jati diri nih. Buat kedepannya nih kalau bisa, harus pintar-pintar juga. Salah satunya milih teman nih, salah satunya jangan sampai terjerumus kayak saya gini. Dulu nih saya sebelum bandel nih, sebelum saya bertato kayak gini, pokoknya sebelum udah berantakan lah. Dulu nih saya niat tuh dulu mencari ketenaran dunia sebenarnya. Saya cari dunia dan akhirnya saya kenal tato tuh. Niat saya nih biar apa? Biar saya kayaknya pakai tato keren nih, jadi cewek-cewek suka sama saya, dilihat orang jadinya wah keren nih. Nah, setelah situ saya mulai terjerumus ke dunia lebih dalam lagi, dan sampai sekarang ini ya akhirnya saya kayak gini. Buat kalian juga kalau bisa sih, dunia itu jangan terlalu dikelamit, kita pikirin akhirat, karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita selalu ingat sama Allah yang selalu sama kita. Dekat-dekatnya Allah tuh, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Yakin aja, insyaallah. Luar biasa. Subhanallah, merinding. Sebelum apa tato itu apa lagi? Sempet kenal narkoba, alat waktu itu enggak sempat kenal juga saya narkoba, wah pokoknya kelam juga sih masa lalu saya. Miras gitu. Dulu jadi saya ibaratkan saya tinggal sama almarhum nenek saya. Beliau udah meninggal dunia juga kan. Mohon doanya juga supaya beliau tenang nih melihat keadaan saya kayak gini, jadi senang. Amin. Dulu nih beliau berusaha payah hidupin saya, pokoknya besarin saya lah sampai saya sebesar ini. Dan dulu tuh saya ya kayak gitu, keluar jalur, pokoknya ngeliat temen dikit asik ikut, kenal minuman. Awalnya kenal rokok dulu, salah satunya dari itu saya awalnya tuh kenal rokok, main ke suatu tempat kenal minuman, karena di situ lingkungannya nggak benar. Saya diajak satu orang, diajak lagi ke tempat lain, di situ kenal narkoba. Udah mulai banyak, salah satunya ya ganja lah atau apalah. Dan akhirnya lagi dari satu tempat lagi saya ketemu teman saya lagi, dan akhirnya lebih parah lagi, terjerumus lagi. Dan akhirnya yang mama kata, bukannya saya sombong diri juga ya di sini. Wah udah banyak lah yang saya cobain, tapi yang belum saya rasain tuh apa ya, kenikmatan di dalam dunia.
kenikmatan ini dalam hati, ketenangan ibaratkan. Dan alhamdulillah Allah nih, masya Allah, Allah selamatkan saya sebelum saya terjadi sesuatu kepada saya. Banyak kata nih, gimana ya, teman saya tuh yang udah masih kayak saya kayak gini udah pada dipanggil duluan kan sama Allah, karena Allah apa? Karena Allah mungkin lebih sayang sama dia. Dan alhamdulillah di sini Allah nih masih selamatin saya dari kebodohan saya sendiri. Kesimpulannya gimana ya? Aduh, sedih juga bang. Sebenarnya kalau diceritain panjang juga bang. Iya, waduh. Ya nggak apa-apa. Iya benar, panjang juga. Tapi ambil baiknya aja lah. Pokoknya kalau di sini ambil baiknya aja, jangan ambil buruknya. Insya Allah nih, buat kedepannya bakalan jadi top juga nih. Buat yang lihat hijrah juga kan. Iya, jangan goyang-goyang. Kalau maju terus. Maju terus. Iya pokoknya, insya Allah. Ya Allah, subhanallah. Allah merinding, subhanallah. Serius enggak? Ini saya tuh orangnya apa ya? Apa adanya juga, belak-belakan juga. Kalau ngomong suka ya suka, ngomong nggak suka. Kalau merinding ya bener merinding. Nah, setelah kejadian sekian lama itu dapat hidayah apa? Apa emang karena ditegur hampir dikit lagi maaf wafat, atau bagaimana, atau ada orang apa bagaimana? Jadi ini, ceritanya sih, ya ini ibaratkan hidayah dari diri saya sendiri ya. Soalnya setiap orang tuh punya beda-beda itu juga bang. Kayak misalkan abang dapetnya dari mana hidayahnya, dan saya juga dari mana. Iya benar. Dan alhamdulillah nih bulan puasa tahun lalu masih baru banget tuh. Jadi ini saya kebetulan kan ngojek nih profesi. Nah, jadi pas ngojek ini saya vakum nih. Saya vakum kenal dunia lagi. Oh iya, mulai poya-poya lagi kan, mulai main lagi tuh sama-sama namanya narkoba. Masih setengah-setengah lah ya. Nah iya, masih guncang-guncang buat hijrah. Dan akhirnya di situ saya stop nih ngojeknya. Dan saya masih poya-poya sama teman saya. Seketika nih pas pertengahan puasa saya mikir bang, kalau ya Allah ini kok saya kayak gini-gini aja jadinya. Sedangkan nih saya punya tanggungan bayaran motor, bayaran handphone, dan sedangkan yang bayar ini keluarga saya, sebut aja namanya sebulan lah. Iya. Sedangkan yang bayar ini sebulan. Dan akhirnya dari situ saya pikir-pikir, tiba-tiba tuh ini posisi lagi keadaan ya setengah sadar juga ya, setengah sadar sama teman saya nih lagi berdua. Dan tiba-tiba tuh pas saya lagi mikirin dia, orangnya keluar dia bersin-bersin. Iya. Nah saya mikirin tiba-tiba, lah kok ini dia bersin-bersin, kayaknya nyambung nih dia. Saya lagi mikirin dia kayak gimana gitu. Pokoknya tiba-tiba Allah ngasih kayak nuri hidayah tuh, ini buat kamu, mendingan kamu percaya kalau kamu sholat, ajak temen kamu, kayak gitu. Dan saya ini disuruh bilang, maaf ya, kayak ini kan abang temen saya ini lagi habis kayak gitulah. Dan akhirnya saya suruh bilangin ke teman saya ini, tapi saya nggak berani di dalam hati saya. Saya masih ragu-ragu kalau ini bener nggak sih, kok saya suruh nyampein kayak ngajak kebaikan buat ke teman saya ini, buat ngajak sholat. Ya tapi saya dalam hati saya belum berani. Soalnya apa? Kalau saya bilang ke dia takutnya, jangan dia mabuk lagi, lu ngomong lagi gitu lagi mabuk lagi. Takutnya kayak gitu kan. Dan akhirnya dari situ Allah tunjukin tuh kalau itu beneran hidayah dari dia. Mulai besok saya dihancurin sama teman-teman saya tuh. Akhirnya di situ saya berantem sama teman saya. Saya mulai guncang sendiri. Keluarga saya narik saya kan, udah kamu mau kapan sih, mau sampai kapan kayak gini terus. Dan akhirnya dari situ saya mulai coba puasa bang. Itu awal saya hijrah tuh awalnya puasa dulu. Puasa iya, belum sholat, awalnya puasa dulu. Karena di situ saya sholat sedangkan aja, bahkan bisa seminggu sekali bang, sholat Jumat doang. Iya, sholat Jumat doang. Dan di situ saya mulai puasa. Dan itu baru saya ketemu sama Ustadz kan, kita cerita ini gimana Pak Ustadz, terus saya kayak gini. Terus saya butuh ya masukan juga lah. Dan akhirnya katanya dari situ, kau banyak-banyakin sabar aja, banyak-banyakin zikir, sering-sering main ke masjid katanya. Dan akhirnya dari situ saya coba, benar bang. Saya coba, awalnya saya sholat di rumah. Dan di situ bang, kerekam tuh video kalau saya pernah ngapain aja. Salah satunya saya pernah maling, saya pernah minum-minuman. Feedback lah ya. Iya, pikiran feedback ya. Itu pas lagi sholat, jadi bukannya saya sedih bang. Jadi ibaratnya gimana? Dosa itu mikirin ke saya nih biar saya nggak berani sholat, biar saya nggak berani terus maju hijrah. Bukannya saya sedih, bukan, tapi malah mikirin hancurin saya biar nggak fokus sholat. Dan dari situ saya balik lagi ke Ustadz itu. Dan dari situ saya cerita, kok Ustadz saya kayak gini ya.
dan akhirnya itu salah kamu karena kamu sholatnya di rumah. Iya benar, mungkin kurang khusyuk, coba kamu suruhlah akhirnya ke masjid. Dan akhirnya benar, setelah saya ke masjid nih, wah masya Allah, di situ baru nangis saya. Iya benar, nangis kejar. Komat aja nih, komat aja nih, ya Allah, kata saya ini kerasa semua ya Allah, sampai aduh kayak teriak-teriakan di masjid, nggak tahu kenapa tuh, tiba-tiba sedih banget rasanya. Banyak yang ngeliatin dong. Oh banyak banget, sampai orang ya maklumin juga orang karena orang-orang tahu kalau saya baru hijrah waktu itu. Jadi Ya jadi dimaklumin aja, cuman banyak yang rangkul kan, alhamdulillah udah yang penting sabar, kamu sabar. Kayak gitu. Soalnya kenapa di situ lingkungan alhamdulillah pada peduli juga sama saya karena di situ saya udah nggak punya orang tua kebetulan. Bukan suatu kebetulan, mungkin karena Allah udah sayang lah, jangan sampai saya kejerumus lebih jauh lagi, makanya Allah selamatin saya lagi. Beberapa kali tuh saya diselamatin sama Allah, cuman saya belum terlalu peka. Mungkin salah satunya di bulan Ramadan itu mungkin Allah udah kasih benar-benar tarik saya nih buat ke jalan yang lurus, dan alhamdulillah nih sampai sekarang masya Allah nikmatnya nih, wah luar biasa kalau ceritain. Pokoknya Allah puasa, makhluk tak puasa, la ilaha illallah. Nasihat Allah Akbar. Berat ya berarti pas perjalanan hijrah itu berat ya. oh berat banget bang, ibaratkan tuh wah guncang saya. Apa ini pernah nih bang nih, saya lagi ngojek nih bang, tiba-tiba dikasih pikiran dosa lagi nih, dosa kamu pernah kayak gini nih. Tiba-tiba apa tuh, saya lagi bawa motor nih bang, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba Allah kayak nunjukin nih, kayak suatu ujian, tiba-tiba saya ngojek kayak disuruh bunuh diri gitu bang. Akbar. Iya, wah saya nggak kuat tuh bang, zikir saya dalam hati sampai apa? Iya benar, sampai saya pernah berhenti di kayak suatu rumah kosong gitu, dan nggak tahu kenapa tuh bang, udah kayak ada disiapin kayak buat gantung diri gitu. Rumah kosong udah ada tangganya. Iya, cuman saya nggak tahu kalau, pokoknya saya ngeliat dari jauh kalau nggak salah. Dari situ juga udah ada tambang kayak gitu kan. Dan itu saya nggak tahu itu skenario itu apa gimana, apa mungkin ya salah satunya sih datang dari Allah pasti. Nggak mungkin dong kalau orang udah nyiapin buat saya. Iya, mungkin itu ya halusinasi doang dari saya. Karena saya itu pikiran lagi kacau. Tapi yang saya lihat itu benar. Kalau Allah tuh kayak gimana ya? Ini kayak dicobaan lah, kamu ngikutin bisikan yang buruk apa yang baik nih. Iya. Dan akhirnya di situ saya banyak-banyakin zikir dan alhamdulillah saya bisa pulang sampai ke rumah. Di situ saya banyak istighfar lagi. Saya koreksi diri, kesalahan saya di mana? Oh, nggak taunya kesalahan saya di sini. Saya dulu pernah berbuat jahat sama orang lain, pernah menjolimi orang lain, dan akhirnya Allah kasih tunjuk lagi. Wah, masya Allah. Sedih juga waktu itu. Speechless saya juga sempat aduh ya Allah, merinding berkali-kali ya Allah subhanallah. Antum luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ketika hijrah sudah di jalannya, ketemulah teman-teman lama. Pasti ketemu pasti ya. Pasti. Ada gak sih kalau kata orang-orang sekarang tuh nyinyiran, ada gak sih nyinyiran atau celetukan atau apa gitu, dibilang Bang Gilang begini paling dayak doang, Bang Gilang begini paling seminggu doang, sebulan doang, pernah gak sih gitu? Kalau alhamdulillah sih saya kalau dengar secara langsung ya nggak pernah sih. Mungkin pernah teman saya tuh nasihatin kayak gini, lu tobat sambal paling kayak gitu kan. Nah iya paling kayak gitu ya. Ya makanya saya itu jadi motivasi saya, soalnya saya pernah ketemu sama suatu ustadz juga lah di masjid saya. Kalau ada orang yang kayak gitu, kamu minta doa aja kata ustadz saya kayak gitu. Dan akhirnya kebetulan pas orang ustadz itu bilang ke saya kayak gitu, saya main nih ke tempat teman saya yang lama, dan dia betul godain saya lah ibaratkan gitu lah. Dia lu taubat lu paling gini doang. Dan akhirnya dari situ alhamdulillah saya pas dia ngomong kayak gitu saya langsung bilang aja, doain saya aja ya biar saya istiqomah. Dan alhamdulillah ternyata kasih istiqomah dari sekarang. Iya, dan alhamdulillah nih dahsyat lah pokoknya, Allah yang kasih saya hidayah nih. Iya benar. Nah setelah ketemu teman-teman, dapat nyinyiran atau apalah gitu, sindiran, sempat kepikiran buat balik lagi ke dunia kelam? Wah kalau gitu sih ya, namanya anak muda pasti bang. Ya jangankan pas saya lagi bujang, sampai sekarang aja nih masih ada dalam hati saya. Tapi bukan buat balik lagi ke jalan yang nggak benar, bukan. Udah kan gimana ya? Saya di jalan aja nih ngeliat anak-anak kumpul,
ngumpul terus main sama temennya gitu. Dalam hati saya, kok saya jadi pengen sama dia lagi, pengen nongkrong. Iya. Mungkin kalau kata pribadi saya mungkin antum nih dikasih contoh itu loh dulu ya. Oh, masya Allah. Iya, kalau saya pribadi Iya. berkata seperti itu. Kalau misalnya saya lagi keliling sama, saya juga ojol, saya keliling, saya lagi ngantar apa-apa, ketemu orang kayak gimana, itu yang saya suka. Saya ngelihat cerminan, iya, cerminan orang kayak apa gitu. Misalnya si A ketemu, oh orangnya kayak gini nih, wah saya serap tuh orang kayak gimana, oh, orang kayak gini. Pada suatu saat ketemu seperti cerminan kita sendiri. Saya pernah kayak gini. Betul, alhamdulillah nih saya dapat juga nih ilmunya dari abang, benar. Kebetulan saya tuh emang sempat pikir, kok iya makanya saya belum tahu juga kalau Allah nunjukin kayak gini, saya pengen kayak gini, dan alhamdulillah abang ngasih tahu juga kan. Mungkin ini ya suruh lihat juga kalau ini yang dulunya saya lihat juga sih. Saya iya, bahkan ketemu customer aja yang apa, yang penampilannya sederhana segala macam, tapi kok loyal banget gitu. Dia kok mikir pribadi tuh kayaknya dia sendiri bisa, kok saya nggak bisa gitu. Jadi itu saya ketemu orang hebat di luar sana juga. Jadi orang hebat menurut pandangan saya tuh bukan orang hebat yang punya duit, bukan orang hebat yang punya jabatan atau pangkat tinggi, atau juga bukan orang hebat yang punya badan besar, otot segala macam, bukan. Tapi orang hebat itu adalah orang yang memanusiakan manusia. Itu orang hebat. Masya Allah, betul Pak. Dahsyat. Luar biasa. Oh. Itu jadi makanya saya kalau lagi jalan ngojek segala macam itu ketemu yang seperti itu, saya pikir saya pernah seperti kalian. Jadi ya gimana, udah nggak heran lagi. Udah nggak heran lagi. Ya. Jadi saya berpegang teguh aja dah. Berpegang teguh dengan iman sendiri. Iya, benar sekali. Soalnya sekecil-kecilnya iman bakal Allah balas 10 kali lipat surga. Itu dia, sekecil-kecilnya iman di dalam hati kita nih, Allah bakal balas dengan surga 10 kali lipat dunia beserta isinya. Luar biasa, subhanallah. Ya, makanya harus tanamin iman nih, yang terpenting iman dalam hati kita. Wah, luar biasa. Nah, begitu setelah nikah, apa yang didapat? Yang saya dapat, alhamdulillah nih, masya Allah, banyak. Salah satunya ketenangan jiwa. Ya betul, salah satunya ketenangan jiwa. Saya bisa deket-deket lagi sama keluarga saya. Dulunya nih bang, sedih. Dulu nih saya bahkan di keluarga aja tuh gimana ya, bukannya keluarganya, tapi sayanya yang ngerasa saya apaan sih saudara, ya biasa aja lah gitu kayak. Dan padahal saudara udah baik banget bang sama saya, saudara-saudara saya, keluarga saya di rumah. Iya, nggak tahu kenapa dalam hati saya nih kayaknya ya karena pengaruh itu juga mungkin, karena saya nggak sadar kan. Ya kayaknya jadi cuek aja lah, biarin aja, walaupun dia sudah sehat, bodo amatan lah, kalau jangan bahasa kasarnya bodo amatan. Yang penting saya bisa ketemu, udah gitu aja, udah pulang lagi. Jadi niat buat keluarga aja tuh aduh gimana ya, kayaknya udah nggak ada niat sama sekali, jadi hidup sekedar hidup aja. Iya, makanya alhamdulillah nih sekarang yang saya dapat nih, wah masya Allah, tenangan jiwa salah satunya, bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa dekat. Yang tadinya nggak banyak bicara nih, alhamdulillah jadi banyak bicara. Iya benar, jadi banyak bicara juga. Banyak bicara yang bermanfaat. Karena kalau kita bicara nggak manfaat nih, lebih baik diam. Iya, benar sekali. Tapi kalau kita berbicara baik nih, ya benar juga kata abang tadi. Salah satunya orang yang bermanfaat itu buat orang lain. Salah satunya kita mengajak kebaikan untuk orang lain. Kita mencegah dari kemaksiatan juga. Iya, kalau bisa kita ajak teman-teman kita buat kebaikan, kita ingetin. Ya walaupun sedikit-sedikit. Emang benar, kita nih, kita aja gimana ya, kita aja nggak baik ada yang nggak senang, dan baik juga pasti ada yang nggak senang, itu pasti ada, tapi tergantung dari kitanya aja. Selagi kita punya iman di dalam hati, kita niatin, kita pengen niat memperbaiki diri kita sendiri dulu. Iya, selagi kita memperbaiki diri kita ajak juga orang lain, kita baik, sama-sama baik, memperbaiki diri bareng-bareng. Itu insya Allah juga tuh. Luar biasa. Amal jahiriyah ini ibaratkan kayak gini, kita jadi ngasih tahu nih, kita ngasih sesuatu kebaikan kepada orang lain, diamalkan kepada orang lain. Dan ini misalkan saya ngasih tahu abang ini nih, bang, jadi kita nih kalau
pagi ini harus sholat duha, dan abang ini belum tahu misalkan, padahal abang ini udah tahu ya, tapi ini hanya sekedar aja, ya contoh aja, dan abang ini baru tahu kan, oh iya ternyata jam segini harus sholat duha ya, dan abang ini akhirnya ngasih tahu lagi ke temennya yang belum tahu, dan terus itu berujung terus sampai dari orang ke orang, dari orang ke orang, dan itu kalau kita udah meninggal pahalanya bakal ngalir terus ke kita. Tapi kalau kita ngasih tahu keburukan, nyontohin keburukan ke orang lain, dan itu kita bakal dapat dosanya juga. Walaupun kita udah meninggal nih, itu saya kurang tahu juga sih. Pokoknya itu kalau nggak salah, kalau kita nyontohin kebaikan kita bakal dapat pahalanya. Kalau kita nyontohin keburukan kita bakal dapat dosanya. Nah, makanya nih kalau bisa nih perhatikan niat kita juga. Karena saya pernah dikasih tahu juga nih sama ulama nih, perhatikan niat keluar dari rumah. Kalau kita niat kita keluar rumah ingin ketemu dengan orang baik, Allah pasti temuin dengan orang baik. Tapi kalau Allah temuin sama orang yang nggak benar, Allah bakal benar-benar temuin sama orang yang nggak benar. Dan itu benar, kejadian juga sama saya waktu itu. Dan makanya kita, masya Allah, ya alhamdulillah juga nih saya kenal dakwah nih. Kalau saya nggak kenal dakwah nih saya nggak bakal, nggak bakal banyak paham juga. Karena yang kasih paham Allah. Tapi asbabnya ini saya kenal dakwah juga. Salah satunya dakwah ini pekerjaan yang mulia, pekerjaan para nabi terdahulu. Jadi mengajak kepada kebaikan, mencegah kemaksiatan. Nah itu dia, jadi dakwah ini mengajak kebaikan, dan itu masya Allah. Pokoknya jaminannya juga kalau kita istiqomah, insya Allah bakal dapat surga juga kita. Karena kita mengajak kebaikan untuk diamalkan kepada orang lain juga. Kalau orang lain mengamalkan, kita pahalanya bakal ngalir terus. Luar biasa, subhanallah. Satu juga nih, kalau yang mau belajar sedikit-sedikit walaupun masih pemula-pemula, ya saya juga sih belajar aja kalau bisa dari kitab ini nih, kitab Fadilah Amal. Di sini banyak, biasanya kalau di setiap masjid-masjid nih pada ngamalin kayak gini. Jadi di sini ada dibacakan kitab Fadilah Amal, kisah-kisah sahabat, fadilah sholat, fadilah tablik, fadilah zikir, fadilah Ramadan, satu-satunya cara memperbaiki kemerosotan umat. Belajar banyak juga nih dari sini. Jadi pedoman kita nih kalau bisa Al-Quran, hadis-hadis juga. Insya Allah bakalan Allah rubah semuanya. Tapi jangan lupa jaga sholat. Kalau kita nggak sholat, kita cuma ngaji, kita belajar kayak gini, percuma. Tapi insya Allah kalau sholat kita jalan, bakal benar semuanya. Yang penting jaga sholat. Insya Allah kalau sholatnya benar, Allah bakal benerin semuanya kok. Nah, pas di media sosial itu saya pernah baca Mas Gilang lagi baca apa? Sama waktu itu. Sama betul. Pernah gak sih atau lagi baca Al-Quran atau lagi baca kitab hadis-hadis, buat hadis, itu kayak ketemu satu potongan ayat atau satu hadis atau apalah yang wah saya banget ya Allah. Kalau itu ya gimana ya, saya sih baru belajar juga, tapi saya belum baca semua, mungkin belum bertemu, mungkin suatu saat nanti Allah mempertemukan. Di situ ada keenakan tersendiri dalam hati saya. Iya, soalnya itu saya pernah juga kan, kalau suatu ibadah tuh saya pernah ibadah dan yang ngerasain kok ini enak banget kayak gini. Iya, dan akhirnya masya Allah saya benar-benar niatin lillahi ta'ala semuanya kan ya, jangan dibikin beban. Iya betul. Salah satunya kalau kita ingin ngapa-ngapain aja nih, berbuat pakai beban lah, bahkan ini ntar bakalan kayak gini nih, nggak bakalan bisa. Intinya lillahi ta'ala, niat aja dulu. Kalau kita niat, insya Allah pasti kasih jalan seberat apapun itu, karena Allah udah janji nih, dia nggak bakalan ngasih cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Berat itu kan, serius. Kalau misalnya melakukan hal apapun diawali dengan beban, dengan rasa yang nggak ikhlas, nggak ada rasa syukur sama sekali gitu. Itu serius berat. Jujur aja, saya pernah ngalamin kayak gitu. Tapi ketika saya melakukan sesuatu hal apapun itu, ya udahlah, Bismillah aja gitu. Keluar rumah, Bismillah aja, terima aja gitu. Dikasih bayaran lebih sama orang, alhamdulillah. Begitu nyampe rumah kayaknya, wah lega banget ya, alhamdulillah, luar biasa. Itu pernah saya ngalamin, bener-bener luar biasa di dalam hati. Ya Allah. Nah, ngomongin masalah ojol, daftar ojol dong ya. Daftar ojol. Ditanya apa?
Mas bisik kok gini buat mas, tatonya wah luar biasa gitu, ditanya dong? Enggak. Alhamdulillah waktu itu dari pihak Grab pas saya daftar sih enggak. Iya. Jadi ya alhamdulillah dipermudahin. Ya mungkin karena Allah juga. Salah satunya karena Allah juga bang. Luar biasa. Iya, kalau bukan karena Allah nih saya nggak bakal ada di sini juga. Salah satunya juga ya bisa duduk di masjid ini. Mungkin saya ada lagi di jalan. Ini bicara perkara ojol juga ya. Maaf nih buat teman-teman ojol juga yang lainnya nih, kalau ada yang kesini juga maaf dulu nih ya. Saya juga ojol kok. Nah, jadi itu ibaratkan gimana ya? Kalau kita nih kejar dunia terus, janganlah. Kalau bisa yang ada nanti kita sakit, gak enak badan. Kalau kita terus di jalan terus main HP, pusing sendiri mikir sini, belum tentu orderan dapat. Sekali-sekali lah kita mampir ke rumah Allah. Insya Allah bakal tunjukin jalannya. Karena wah, masya Allah. Luar biasa itu. Soalnya kalau kita mikirin dunia terus nih, akhiratnya gak bakal kekejar. Makanya kalau bisa nih kita selagi ajan masih berkumandang, pokoknya kita mampirlah ke rumah Allah. Soalnya Allah sayang sama kita. Benar. 5 kali sehari kita dipanggil, masa iya kita nggak mau nyamperin kan? Benar. Kurang sayang apa Allah sama kita? Padahal kita diciptakan sama Allah, dipelihara sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, dikasih mata, dikasih semuanya lah kebutuhan hidup sama Allah. Cuman Allah manggil kita aja nih, masa kita nggak mau sih? Nah, itu dia. Mungkin rasa syukur kita ya harus lebih tingkatin lagi. Kita harus lebih tahu siapa pencipta kita, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kita itu harus penting juga. Minimal kalian jangan Nah betul. jangan berapapun hasil kalian hari ini, syukuri aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah masih dikasih orderan. Alhamdulillah masih bisa jalan di jalanan. Alhamdulillah masih bisa jalan kaki pun, kalau bisa jalan kaki beneran. Kita pikir ke belakang kita maksudnya. Di belakang kita masih banyak orang-orang yang kekurangan beneran. Entah kekurangan harta, entah kekurangan fisik, mental, segala macam, sakit mungkin. Ya Allah. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, ya Allah. Luar biasa. Ini salah satu hal yang ingin saya tanya. Seberapa banyak sih tato yang udah hampir full badan? Tato saya sih ya nggak banyak. Mungkin Bisa ditahu. wah yang ini tangan aja. Tangan aja. Tangan mungkin ya kiri kanan dari sini sampai Siapa nih? Enggak. Jadi itu saya gimana bang ya? Udah lupakan lah. Iya sih, itu lupakan aja lah, benar-benar. Insya Allah mungkin doain aja nih teman-teman supaya Allah nih nanti yang hapus. Oh, Iya. Soalnya saya pernah dengar juga cerita ada dulu sebuah dai. Beliau dia tatoan nih. Orang Malaysia kalau nggak salah, waktu itu saya pernah baca tuh di suatu media sosial, dan waktu dia tatoan dia meninggal dunia dan dia dimandiin dan tanpa gimana lah pokoknya saya nggak tahu itu atas izin Allah ya, kebesaran Allah. Pas dimandiin itu tintanya luntur bang. Iya tintanya luntur sendiri nggak tahu kenapa. Dan itu kalau ibaratkan di tablik ya, jemaah tablik tuh pasti tahu cerita itu. Suatu jenazah nih yang orang bertato ini dimandiin nih, masya Allah, merinding saya kan langsung. Dan itu ya, dan itu langsung apa? Tintanya tuh pada luntur sendiri dan itu kebesaran Allah. Dan barang siapa nih yakin sama Allah nih, insya Allah bakal tunjukin kebesarannya juga. Tapi bukan berarti kalian harus tatoan juga. Iya benar, jangan harus tatoan juga baru mau contohin, jangan, nggak boleh. Ya enggak gitu juga. Nggak gitu juga benar. Waktu itu sempat lihat beberapa majelis, mereka malah membuka hapus tato massal. Betul. Pernah lihat? Pernah, dan kebetulan saya juga waktu itu sempat ngilangin juga nih 1 kali. Pakai laser. Nah betul, pakai laser. Dia nggak terima bayaran apapun, nggak terima. Bahkan ada yang malah ditanya aja gitu, bisa surat apa? Nah, Baca gitu. Malah gitu saya cuma bisa surat Anas misalnya, nggak masalah, dibantu. Allah betul. Itu salah satunya juga ya buat yang lagi ngadain kayak gitu tuh, masya Allah. Itu dahsyat juga tuh, salah satunya apa? Jadi orang-orang bertato kita kayak gini nih, jadi ada motivasi juga buat ngapal Al-Quran, buat ngapal surat-surat. Kalau kita nih benar-benar niat hijrah, pasti wah saya pengen hapus tato saya nih. Misalkan salah satunya harus hafalan surat Ar-Rahman. Mau nggak mau dong pasti kita hafalin biar apa? Biar tato kita kehapus. Dan itu jadi motivasi juga dari diri kita sendiri salah satunya. Biar apa? Biar
kita nih jadi kalau wah saya dulu hafalin surat Ar-Rahman ini nih misalkan menghapus tato ini nih, masya Allah, gara-gara asal sebabnya nih saya asal sebabnya nih saya pengen hapus tato, saya bisa jadi hafal nih, alhamdulillah ya Allah. Benar. Ternyata ada manfaatnya juga. Jadi setiap sesuatu pasti ada manfaatnya, karena yang kita pikirkan insya Allah bakalan ada itunya juga buat kedepannya, manfaatnya lah, karena Allah juga udah bakalan ngasih petunjuk buat kedepannya. Pasti ada jalannya, tenang aja. Nah, ngomongin masalah ojol lagi. Nah, Pernah gak sih ketemu customer atau pelanggan gitu yang ngeliatnya tuh kayaknya atau gimana lah ya, dari body language atau bahasa tubuhnya kayaknya kayak gimana gitu. Soalnya kan pada masyarakat awam menganggap tato itu adalah kriminal, jijik, jorok. Karena apa ya, emang kulit juga bagus putih bersih gitu, diwarnain. Ada gak sih customer atau siapa lah gitu pas lagi ngojol? kalau customer sih kayaknya nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Jadi kalau misalkan itu kan saya kadang-kadang rapet juga tuh bang, jadi pakai sarung tangan, pakai masker, terus kadang-kadang pecinya saya turunin begini nih biar nggak ketahuan juga. Iya, luar biasa. Jadi orang juga ya enak juga mandangnya gitu kan. Kadang-kadang kan maaf kata ya, ada juga yang terlalu tersohor lah tatonya ya, jadi gimana lah gitu kelihatannya, jadi kan ya gak enak juga lah ada pikir, jadi nanti ada pikir juga buat yang masih nongolin tato-tatonya, kalau bisa tutup juga lah, kayak ini salah satunya kan. Karena saya kadang-kadang nih bawa buff juga nih, kalau misalkan sholat kadang-kadang saya gini juga buat nutupin leher selagi masih bisa ditutupin, tapi yang nggak bisa ditutupin ya nggak juga. Iya, biar Allah aja nanti yang nutupin. Amin. Ini saya juga pernah ada masukan nih ke saya juga nih. Soalnya kenapa? Orang-orang maaf ya, kayak tatoan kayak gini nih emang benar. Dia mau hijrah tapi dia malu buat masuk masjid. Itu benar bang. Saya tuh setiap ketemu orang tuh kayak orang-orang lama lah di dalam tablik ini, dia cerita kalau bisa nih ajak orang-orang yang kayak maaf kata kayak anak pang, orang-orang jalan gitu. Soalnya apa yang bisa ngajak dia ini salah satunya ya orang-orang bertato juga. Soalnya apa? Karena kita udah masuk masjid, mereka belum. Mereka pengen masuk masjid tapi mereka malu bang. Iya, dari situ pasti ada bang. Itu pasti ada rasa pengen. Ya dulu aja nih saya nih, sebelum saya hijrah nih, itu ada pengen rasa masuk masjid. Intinya apa? Saya masih rajin sholat Jumat. Iya, walaupun masih gitu lah. Iya. Tapi ini di luar sana nih, saya yakin nih di luar masjid nih pasti banyak nih. Masih banyak orang-orang yang bertato ingin masuk masjid tapi belum kesampaian. Dan insya Allah nih belajar lah, insya Allah pasti ada jalannya. Gak usah malu. Iya benar. Nah, alhamdulillah. Ini selain Bang bilang di luar sana tuh banyak contoh-contoh yang sudah alhamdulillah sudah di jalan Allah. Seperti tadi saya sempat cerita, ada almarhum Muhammad Iqbal Azhari, dia pemain sinetron, tatoan juga, dia mantan preman juga, dan dia hijrah, ikutin dakwah, dan mulai mendakwah, tapi Allah sayang dia minta pulang. Ada lagi, kalau kalian belum kenal Muhammad Iqbal Azhari, ada yang terkenal Ustadz Ucek. Itu sama, masa lalunya, dunia kelamnya itu ada dia. Luar biasa itu dia. Diskotik, main cewek, beneran. Ya Allah. Itu luar biasa. Dan akhirnya dia sekarang kembali ke jalan Allah, jalan yang benar. Tapi kembali pada Allah bisa beliau, dibawa pulanglah beliau untuk menghadapnya. Nah, yang masih ada sampai video ini terbit yaitu adalah Ustadz dari Sulaiman. Dan beliau hijrah juga. Alhamdulillah saya sempat ketemu dengan beliau, luar biasa Ustadz. Ustadz kalau ngeliat muka saya pasti wah ini nih. Ya saya yang ketemu sama Ustadz di Masjid Kemang, saya lupa masjid apa gitu.
kondisi waktu itu pada saat gerimis hujan, kita sholat asar bareng gitu. Saya sempat foto juga sama beliau. Ya, dia juga apa ya, mantan pemain band metal ya, kalau nggak salah ya, band metal. Ya serius lah, itu luar biasa. Sekarang itu udah, alhamdulillah udah di jalan Allah ya. Beliau dahsyat masuk. Oke, sekarang pertanyaan simpelnya. Kalau setiap saya wawancara sama orang hebat dan ternyata dia adalah ojol, ini pertanyaan yang biasa saya utarakan. Beneran? Bawa penumpang paling jauh kemana? Bawa penumpang paling jauh ya ke Muara sih kalau saya. Muara mana? Utara, Jakarta Utara. Iya betul. Dari mana tuh? Dari Hack. Taman Mini. Iya betul. Luar biasa. Ada juga pernah itu kalau nggak salah antara dua sih, sama dari Pondok Gede nih, Jalan Raya Pondok Gede nih ke Bandara Soekarno Hatta. Iya tuh. Itu pernah juga tuh. Tapi itu nganter barang. Oh. Iya, kalau yang kalau ke Muara itu nganter orang, kalau yang dari Jalan Raya Pondok Gede nganter barang. Subhanallah, luar biasa. Nah, nganter barang tadi ya. Nah, Barang apa yang paling besar dibawa? ya alhamdulillah sih saya belum pernah ketemu barang-barang yang besar. Oh, paling deh yang Iya paling mungkin Allah kasih juga ya kemudahan bagi saya. apa tuh? Yang enteng-enteng aja gitu, kayak misalkan berkas salah satunya. Terus kadang-kadang pampers. Iya pokoknya yang mudah aja lah buat dibawa. Jadi nggak terlalu ngeribetin saya, motor saya juga, karena Allah tahu porsi saya tuh minimal segini lah. Kalau dikasih lebih nih nanti takutnya nggak bakal cukup buat kebutuhan lainnya. Apa nanti misalkan maaf ya, apa misalkan nanti motor saya ada yang rusak gitu. Nah Allah udah perkirain nih, udah buat kamu nih mudah aja lah. Segini aja lah. Gitu ya, segini aja. Ntar takutnya kalau saya kasih lebih, kamu kalau bukan benerin ini nggak ada. Jadi alhamdulillah Allah udah kasih mudah buat semuanya. Dan alhamdulillah nih saya bersyukur banget pokoknya Masya Allah. Iya, karena ini semua yang datang dari saya ini bukan suatu kebetulan. Semua tuh udah atas izin Allah. Ya. Iya benar. Nah, tadi terbesar. Barang terkecil. Yang terkecil KTP. KTP bang kalau saya. Iya, waktu itu KTP nganter dari dekat rumah ke kampung lain. Dan itu asbab juga dari Allah tuh. Gak tau kenapa tuh. Saya nih waktu itu saya masih baru-baru banget tuh. Saya yakin dalam hati saya, itu saya sempat guncang kan, saya ntar aja sholatnya. Tapi dalam hati saya nih saya sholat aja lah dulu. Ya saya sholat aja lah. Dulu sholat zuhur nih akhirnya. Dan kebetulan saya sholatnya di rumah karena saya goncang males kan. Iya di masjid, saya sholat di rumah. Kebetulan siapa tahu ini habis sholat nih saya dapat orderan. Dan kebetulan gak lama pas habis sholat nih bener dapat dia, alhamdulillah dikasihkan sama Allah ya. Langsung wah udah lagi nganterin KTP, ya udah saya berangkat. Alhamdulillah. Nah, sekarang bawa pesanan food atau makanan apa yang paling termahal? Wah termahal itu waktu itu pernah sih. Itu saya di UPI itu kebetulan ya makanan gitu, makanan yang kalau buat gimana ya? Susah juga sih jelasinnya. Kalau ibarat kata tuh bahasanya B1 B2 lah. Oh, Nah, iya kayak gitu. Itu waktu itu saya dapat orderan termahal itu waktu itu. Dari Lapo saya ngantar ke rumah sakit UPI itu rumah besar. Dan itu termahal. jujur kalau saya itu nggak mau satu. Dari sekian perjalanan, pengalaman apa yang nggak bisa dilupakan selama di ojol? Perjalanan yang Atau apalah pengalaman poin, cerita apa gitu selama di ojol tuh benar-benar sampai detik ini tuh masih kepikiran. kalau saya sih masih kepikiran nih, alhamdulillah nih Allah kasih pikir ke saya. Jadi nih setiap saya nih sambil ngojek nih, sambil jumpa umat. Ya jadi sekiranya udah mau masuk waktu ajan berkumandang lah, saya ketemu nih lagi ngobrol sama teman saya atau ada siapa aja nih, insya Allah saya ingetin bareng-bareng, Pak udah mau aja nih Pak, kebetulan ya bareng-bareng kita berangkat. Ini salah satu jadi pedoman hidup saya juga nih, salah satunya buat ini insya Allah bakalan saya amalin juga sampai ya akhir hayat saya juga, dan akan saya ajarin juga ke keturunan-keturunan saya nanti. Dan itu juga alhamdulillah pokoknya ini setiap masya Allah saya menceritakan niat saya nih, jadi ngojek juga, kerja sama Allah juga. Aduh ya Allah, ngomongin kerja sama Allah itu saya sempat dapat cerita dari temen. Dia penjual donat.
dia kebetulan juga hijrah, tapi waktu itu dia sempat ketemu sama orang hebat juga. Dia cerita ke saya, dia itu pedagang juga, penjual susu kambing, hanya susu kambing, udah itu aja. Tapi luar biasa, susu kambing itu selalu diorder sama hotel bintang 5, restoran luar biasa. Dahsyat. Itu katanya emang buat bahan baku utama mereka bikin makanan. Kan restoran gitu kan mereka emang pasti butuh sesuatu hal yang beda misalnya. Ditanya lah sama teman saya ini, Wan, ini kok antum bisa luar biasa nih dagangnya, padahal antum cuma susu kambing jualan. Sedangkan saya tuh udah bervariasi, saya jual donat juga, saya jualan roti juga, saya jualan pizza gitu. Tahu nggak kata orang yang ditanya itu apa? Saya ini nggak kerja, saya ini nggak dagang, saya kerjanya sama Allah. 5 panggilan dalam sehari dan 3 panggilan sunnah itu kerjaan saya. Ini hanya sampingan saya, jual susu kambing hanya sampingan saya. Serius, itu ini semua yang kita liput di sini bukan bukan cerita belaka skenario sinetron, itu beneran terjadi di kehidupan. Benar terjadi. Itu saya dengar cerita beliau begitu, aduh langsung, langsung, ya Allah luar biasa ini orang, ya Allah. Itu pas dengar cerita kayak gitu langsung, aduh nyes. Jujur aja saya bukan begitu, bukan orang alim juga, bukan yang paham agama juga. Sama-sama belajar kita di sini. Saya masih belajar, saya masih bolong-bolong sholatnya beneran. Saya kalau digoda maksiat kadang-kadang masih suka. Oh, jangan kalau gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya, kadang-kadang mikir lagi gitu. Ya ngapain sih gini gitu. Ya Allah subhanallah. Jadi, oke. Akhirnya sampai ke penghujung juga. Aduh, udah banyak banget dari cerita-ceritanya, ya Allah. Mas Gilang, terakhir pesan-pesannya atau ada mungkin sepotong yang diutarakan ke teman-teman semuanya supaya kembali ke jalan Allah yang benar. Alhamdulillah nih, salah satunya saya bersyukur juga sama Allah nih, karena atas izin Allah saya udah bisa kembali ke jalan yang benar juga, jadi diberikan hidayah juga. Salah satunya nih bisa pokoknya rindu lah sama rumahnya Allah, masjid ini. Soalnya Allah juga pernah mengatakan tempat yang paling mulia itu di atas muka bumi ini adalah rumahnya Allah. Iya, Allah paling benci nih adalah pasar, karena di pasar itu banyak transaksi, salah satunya riba, terus jual beli nggak benar lah, pokoknya sering gitu. Dan buat keluarga saya terima kasih banyak nih buat orang-orang yang udah percaya sama saya, udah nyemangatin saya, masya Allah. Tanpa kalian juga nih, waduh, saya bukan apa-apa nih, nggak bakalan bisa sampai kayak gini, sampai bisa pakai gamis kayak gini, pakai peci kayak gini. Saya senang banget. Pokoknya saya, masya Allah, saya paling senang kalau dikasih nasihat, walaupun nasihat yang keras bagi saya. Sekarang alhamdulillah saya udah, insya Allah bakal nerima lah apapun itu masukan dari orang lain. Dan insya Allah nih buat kalau anak muda, pesannya juga ya buat umat juga sih sebenarnya. Semua. Ya salah satunya banyak-banyak sering ingat sama Allah lah, karena Allah juga telah berfirman di surat Ar-Rod ayat 28, ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Dimanapun kita berada nih, kalau bisa zikir, kita naik motor, kita diam, kita ngapain aja, zikir. Pokoknya jangan lupa, pokoknya jangan pernah tinggalin sholat, karena amalan yang dihisap dulu nih saat kita meninggal dunia nanti adalah sholat. Kalau sholat kita bener nih bang, insya Allah amal kedepannya bakal bener semua. Tapi kalau sholat kita bolong-bolong, nanti di akhirat bakalan berantakan semua. Dan buat anak muda juga, pinter-pinter pilih teman lah. Pernah nih keluarga saya ya, tante saya lah, sebut aja si Pulan, dia selalu ngingetin saya dari dulu sebelum saya kayak gini. Ini salah satunya dia sering banget ngingetin saya, cuman sayanya ya kayak gitu, nggak pernah dengar. Salah satunya dia selalu ngingetin, berteman deh sama orang-orang baik, berteman sama tukang minyak wangi. Walaupun kamu nggak jual minyak wangi, tapi kamu kecipratan wanginya, kumpul sama dia. Tapi kalau kamu temenan sama orang pandai besi, kamu bakalan kena baunya. Nah, jadi kita harus pintar-pintar pilih teman. Nah, itu juga. Jadi buat anak-anak muda nih, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar lah, ngapain? Iya.
Allah juga lebih suka mendingan ya kumpul sama yang bermanfaat, bukan yang ngejelekin juga tempat-tempat apa gitu. Bukan saya so benar juga ya. Di sini saya ngasih masukan aja bang, ya benar. Siapa tahu nanti ya perkataan saya bisa jadi manfaat juga kan buat ya semuanya lah gitu. Dan juga kalau bisa nih kita belajar menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena di sebuah hadis menyatakan dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan seluruh sunnahku dikala rusaknya umatku, maka pahalanya satu orang mati syahid. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku di surga bersamaku. Makanya ini kita, walaupun kita nih, jadi kita punya satu ilmu aja yang kita tahu. Kalau kita amalin istiqomah, insya Allah itu ilmu bakal nolong kita. Tapi kalau kita punya ilmu tapi kita nggak pakai, khususnya banyak juga nih. Saya pernah ketemu bang pengamen waktu itu dia lulusan pesantren juga. Dia nyanyinya masya Allah, kebetulan dia nyanyi sholawat kan. Dia nyanyi sholawat dan akhirnya saya sempat ngobrol juga kan di situ. Bang suaranya bagus banget nih. Iya bang. Oh masya Allah. Iya saya dulunya kata dia nih dia lulusan pesantren. Wah masya Allah bang. Kalau bisa nih suaranya dipakai aja bang buat baca Al-Quran. Siapa tahu nanti nih dengan asbab abang baca Al-Quran lebih dapat tempatnya lagi. Iya dari situ masya Allah. Pokoknya nih semua nih yang kita bersangkut pautnya dengan Allah, insya Allah kita bakal dapat kejayaan dunia dan akhirat, insya Allah. Luar biasa. Luar biasanya hari ini luar biasa. Saya sampai terlalu banyak seperti udah sampai mikir diri sendiri sampai ya Allah, saya masih begini. Benar, saya bukan orang yang so suci, so benar, so bagaimana paham agama enggak. Saya masih sama seperti kalian. Tapi pas ketemu Mas Gilang ini langsung ya Allah. Asbab bang ini selalu bang. Iya, ini Allah juga bang salah satu yang gerakin mempertemukan kita duduk di tempatnya Allah nih. Benar. Iya masya Allah. Oke, sekian dan terima kasih Mas Gilang. Ya, terima kasih banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang baik datangnya hanya dari Allah ya. Yang buruk datangnya hanya dari kebodohan saya sendiri. Ambil baiknya, buang buruknya. Karena sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Sebesar-besarnya ikan ada tulangnya. Maka ambil baiknya, buang buruknya. Nah, semoga istiqomah buat yang mau hijrah nih. Semangat. Insya Allah. Terus berdoa sama Allah, pasti Allah kabulin. Yakin. Luar biasa. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap.